Kamera ya. Aktualisasi Oke, bisa nilai-nilai geser ke sini lagi. Pancasila. Atau kamu di Kapaskibraka sini aja, Vias biar Kepenis. kelihatan apa sana. Oke. Nah, Atika, perkenalkan diri kamu. Siap, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Atika Maya. Hmm, Asal sekolah dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. oke. Apa 3 kata yang mewakili kamu? Siap, saya diri, berani, dan semangat. Oke. Eh, apa yang terjadi kalau kamu lulus atau tidak lulus ke jenjang berikutnya, ke nasional? Siap, yang pasti kalau misalnya saya tidak lulus, saya pastinya sedih. Tapi saya tetap semangat dan mencari prestasi-prestasi lainnya. Jika saya lolos, saya akan selalu memegang tanggung jawab yang telah diberikan dan melaksanakannya dengan baik. Oke. Orang tua kamu kerjanya apa? Siap, Bapak pensiunan polisi, Mama wirausaha. Wirausaha. Seperti apa kamu menggambarkan kedua orang tuamu? Siap, Bapak adalah orang yang sangat baik dan bekerja keras dan selalu mengusahakan segalanya untuk saya. Apa saja misalnya yang kamu paling berkesan yang pernah dilakukan ayah atau ibu? Siap, pada saat Mama lagi nggak ada misalnya lagi nggak ada uang, Mama selalu usahain supaya ada uang Tika. Oke. Tika, kamu punya bakat apa? Siap, saya masak, Hmm. nyanyi, Hmm. siap, Oke, nyanyi lagu. tanah air. Oke, coba Tanah Airku. Aku lagi nungguin nih siapa yang bisa nyanyi lagu Tanah Airku. Ya. Tanah air, Oke. tanah air, ku tidak kulupakan dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Di lomba Sama lomba apa lagi? siap, pernah ikut lomba paduan suara sama lomba show. Paduan suara tingkat apa? Siap, tingkat kabupaten. Kabupaten juara 1, Siap, juara 2 juara 2. Dari mana? dari dari SMP Negeri 1 Tanjung Pandan. Tanjung Pandan. Siap, Oke. Bukan Tanjung Pinang kan? Kalau yang Tanjung Pinang itu saya orang Tanjung Pinang. siap, Nah, karena sering dulu orang salah ngambil pesawat ke Tanjung Pinang atau Tanjung Pandan. siap. Oke, nih saya tanya nih. Kamu cita-citanya apa? Siap, ingin menjadi seorang dokter Akpol. Akpol. Siap, Apa persiapan kamu untuk masuk Akpol? siap dengan latihan fisik dan belajar materi-materi yang akan diseleksi nanti. Materi-materi yang akan diseleksi. Ya, dan meninggikan nilai-nilai di sekolah. Oke. Mama orang Padang. Orang Padang. Lagu Padang apa yang kamu bisa tahu? Siap, ayam dan lape. Ayam dan lape. Bundokan dua ada nggak tahu? Nggak? Bundokan dua, sibiran turang. Hah? Kurang apa? Oke, ayam dan lape. Nih, saya mau uji intelijensi kamu. Siap, Kamu kan tadi mau akpol. siap, Kamu ditugaskan pimpinan kamu pergi ke satu tempat. siap, Tempat itu tempat yang berbahaya. siap, Kamu nggak tahu tempat itu, kamu ingin menangkap seseorang di situ, kan? Kamu nggak bisa bahasa situ, orang itu juga nggak ngerti bahasa kamu. Tidak ada internet, tidak ada penerjemah. Bagaimana cara kamu memperkenalkan diri dan meyakinkan orang-orang di situ bahwa kamu tuh bukan orang jahat? Dan misi kamu supaya berhasil itu seperti apa? siap dengan menulis. Mereka nggak ngerti tulisan kan? Siap menggunakan bahasa. Nah, seperti apa kamu bilang? Siap mengenalkan Apa itu? tulisan. Coba ulang ya. Nanti kamu terjemahkan ya.
Artinya? Siap, saya orang yang baik. Terus? Lanjut. Artinya? Masa sepanjang itu artinya apa lagi? Siap, saya orang yang baik. Hah? Aspol? Sama polisi? Enggak? Siap, tidak. Oke. Kalau misalnya kamu nanti lulus atau tidak lulus, apa tindakan kamu? Siap, kalau misalnya saya lulus jadi paskibraka, Paskibraka nasional. siap, saya akan menjalankan tugasnya dengan baik karena saya sudah dipercaya untuk bisa ikut seleksi menjadi seorang paskibraka di sana. Jika saya tidak terpilih, saya pastinya akan sedih dan sangat kecewa, tapi saya bisa mengibarkan bendera di provinsi ataupun kabupaten. Atika Fitri, Atika siapa? Fitri Atika Mahya. Atika Mahya. Mahya. Apa arti nama kamu ini? Siap, cantik, mutiara dan kesayangan. Kamu merasa cantik nggak? Siap. Ya. Kamu tadi kan bisa fashion show ya? Fashion show. Iya. Siap. Bisa peragakan fashion show-nya? Siap. Oke. Agak keras, Hmm. terus menjaga kata-kata. Kadang kan kalau misalnya marah kadang kayak keras gitu suaranya kan Kak. Jadi kayak Keras, teriaknya doang gitu. iya kayak ngegas gitu. Oh. Jadi nggak enak kan sama kawan-kawan misalnya. Kamu teriak gitu. Bukan teriak tapi saya agak lebih ngegas daripada dia bicara biasanya. Gimana cara kamu merubah itu? Siap, dengan lebih mengingat supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi, tetap sabar dan lebih bisa mengontrol emosi. Oke. Tika. Ya kan kalau marketing itu kan pasti dia ini kan. Jual. Oke, perkenalkan diri dulu. Oke, udah mulai nih Pak. Udah. Perkenalkan Pak, nama saya Firman Fadilah, asal kampung dari Bandung. Bisa dikencangin suaranya. Oh ya. Saya banyak berisik di sini ya. Iya. Aku ulang ya. Oke, perkenalkan nama saya Firman Fadilah, saya asal dari Bandung. Jurusan saya Hubungan Internasional, IPK saya 3,65 dan judul skripsi saya itu membahas tentang mengcompare antara kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh Donald Trump dan kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh pada masa Joe Biden. Apa kelebihan ke ininya? Kenapa? Apa kelebihan Donald Trump dan Joe Biden? Kalau untuk Donald Trump sendiri, karena beliau itu emang terkenal agresif ya Pak ya, beliau cenderung ngeluarin kebijakan yang rata-rata vokal, seperti dia keluar dari INF, keluar dari WHO, segala macam itu ya Pak ya. Sedangkan kalau Joe Biden tuh dia lebih diplomatis Pak, dia lebih soft, lebih pengen ngerangkul gitu kan, karena sebenarnya AS tuh kan dari dulu pengen jadi polisi dunia ya Pak ya. Dia tuh nggak pengen hegemoninya tuh digeser sama Cina, sama Rusia atau negara-negara superpower lainnya Pak. Oke. Itu. Firman, motivasi kamu masuk CPNS apa? Motivasi saya masuk CPNS sebenarnya awalnya sih saya nggak expect ya Pak. Saya nggak expect saya bakal diterima. Cuman pada saat saya resign dari bank, saya mikir mau kerja di mana, apakah saya mau melanjutkan cita-cita saya sebagai diplomat atau enggak Pak. Saya sempat nyari sih di Kemlu kan. Di lowongan buat diplomat. Pas saya cari belum ada tuh Pak. Jadi rata-rata sekarang diplomat butuhnya bukan ilmu hubungan internasional, tapi lebih ke ilmu ekonomi. Oh gitu, kan. kenapa? Karena concern negara kita sekarang lagi ke ekonomi Pak. Gitu, menjalin kerjasama ekonomi sama negara luar gitu Pak. Jadi cita-cita PNS-mu ini dimulai dari kapan? Dari awal masuk kuliah, Dari masuk kuliah, buat jadi diplomat gitu Pak. resmi negara ya? Iya betul Pak. Oke. Tapi sekarang udah tercapai?
sekarang kalau untuk CPNS sudah tercapai. Tapi diplomatnya belum. Iya, diplomat belum. Cuman itu bukan masalah sih Pak sebenarnya. Oke. Karena kan concern saya waktu kuliah pun saya belajar banyak ideologi apa ya. Ada komunis, liberal, dan menurut saya ideologi Pancasila tuh agak unik sih Pak. Jadi dia nggak ke liberal, nggak sosialis. nggak ke sosialis, tapi dia tuh nge-combine liberal bisa, sosialis bisa gitu Pak. Berikutnya, Oke Pak. kamu bisa cerita nggak detik-detik pas pengumuman CPNS-nya gimana, siapa aja siapa yang lihat, siapa yang itu buka? Ini Pak, waktu saya SKD itu Pak, kan saya itu kalau nggak salah yang daftar di posisi saya 10 orang Pak. 10 orang, 10 orang, iya 10 orang. Nah, waktu awal keluar nilai, tuh saya tuh kalau nggak salah nilainya sama di posisi kedua Pak, sama yang posisi kedua itu sama persis. Sama persis. Cuman perbedaannya di TKP. TKP saya lebih tinggi dari namanya Mas Arianto kalau nggak salah. Ya itu saya deg-degan kan. Cuma akhirnya selama buat masuk SKB dihitungnya kan 3 besar. Iya. Jadi alhamdulillah masuk 3 besar. SKB iya. gitu kan. Nah, yang lebih lucunya lagi Pak pas SKB. SKB non CAT itu ya normal kita ada psikotes, wawancara, FGD gitu kan Pak. Nah cuma pas SKB CAT nilai saya sama yang tadi itu sama lagi Pak. Terus ini ada Jadi kan sama lagi. deg-degan, saya makin deg-degan dan saya coba research gimana kalau nilainya sama gitu kan. Ternyata saya masih diunggulkan karena TKP saya lebih tinggi gitu Pak. Dan pas detik-detik pengumuman terakhir CPNS itu, dan akhirnya alhamdulillah lulus Pak. Enggak, maksudnya pas pengumuman hari H itu kamu yang buka sendiri atau orang tua atau siapa? Oh iya, saya ceritanya saya beres sholat subuh, tidur lagi bangun jam 9 itu udah 9 pagi dari sholat subuh kamu tidur, Iya. berarti malamnya begadang. Iya itu. Nggak bisa tidur mikirin pengumuman atau gimana? Bisa jadi tapi emang ada kerjaan juga sih pas sebelumnya gitu kan. Pas bangun ditelepon teman saya katanya, itu CPNS BPIB udah pengumuman kan. Oh berarti temanmu yang itu? Iya. Teman siapa nih? Teman kuliah? Teman apa? Teman game sih Pak sebenarnya. Kita sama-sama ikut CPNS juga gitu. Kamu suka main game apa? Saya suka main game strategi sih Pak, Dota gitu. Oke. Kadang ya kalau game-game sekarang ya yang lagi viral kayak Mobile Legends gitu-gitu lah Pak. Nah terus? Pas pengumuman saya cek nama saya, Ada? kok nggak ada awalnya kan. Nggak. Deg-degan tuh, wah nggak ada kan. Saya cek lagi, ada tuh Firman Fadilah P strip L kan. Jadi disitu saya teriak, saya lari ke mama saya. Oh di rumah ini? Iya di rumah. Mama Dari saya kamar juga, kamu lari? Dari kamar lari ke bawah, bilang ke mama. Kata mama saya tuh teriak juga kan, alhamdulillah katanya gitu. Jadi teriaknya kayak gimana? ya Terus? gitu sih Pak. Jadi ya mama juga seneng lah. Karena kan mungkin apa ya suatu kebanggaan juga lah buat orang tua gitu ya Pak. Iya. Mama juga nelfon papa dan kata papa juga alhamdulillah katanya masuk ke jadi CPNS gitu kan. Terus di ini langsung berarti langsung syukuran lah berarti. Nah itu saya awalnya kan bilang mama bilang kayak ya udah kita langsung syukuran ya. Saya bilang nanti mah ini masih ada masa sangga kan. Oh masa sangga Iya, masih ada berapa lama? Masa sangga kalau nggak salah 2 minggu. 2 minggu tapi masa sangganya seminggu, cuman kita nunggu ke itunya 2 mingguan kan. Jadi ya kurang lebih 3 atau sebulan sampai sebulanan kan. Pas sudah final baru kita ngadain syukuran. Karena masih takut gitu Pak. Gitu sih. Siapa? Apa strateginya sih kamu bisa lulus CPNS? Strategi kamu yang khusus apa? Strategi saya Pak ya. Saya kebetulan kalau untuk belajar SKD itu saya jujur ya Pak, nggak terlalu mendalami materi seperti itu. Cuman saya waktu itu kalau nggak salah tuh ini Pak sering ikutan TO. Saya TO berkali-kali gitu kan. Dan TO di sekolah kedinasan atau? Enggak, di bimbel kedinasan? bimbel online sih Pak. Oh bimbel online. Online gitu kan. Saya tes terus dan modal awal pede sih Pak. Gitu kan. Saya percaya diri dengan apa yang saya punya. Kamu SMA mana dulu? SMN 1 Margahayu Bandung. Oh SMA 1 Margahayu. Swasta juga berarti ya? Enggak, negeri itu. Oh negeri itu. SMA negeri 1 Margahayu. Betul. Terus? Dan emang saya itu sebenarnya udah nggak pernah belajar sama sekali Pak terkait hitung-hitungan. Iya karena kamu udah di bank gitu, udah nyaman gitu kan. terima duit gitu ya. terus. Cuman karena emang masih adalah basic-basicnya gitu kan. Saya cukup
oke juga buat di TKP karena mungkin di perusahaan sebelumnya saya udah sempat ngejabat jadi SPV juga Pak gitu. Jadi udah pede aja lah gitu kan. Saya pede, saya kerjain, pulang saya minta doa ke mama dan alhamdulillah lulus sih Pak. Lulus ya. Nail nih. Kamu kan udah pernah di bank. Siapa? Tapi kan kamu belum pernah punya uang miliaran kan? Betul. Nah, kalau kamu punya uang miliaran nanti gimana? Mau ngapain? Kalau saya punya uang miliaran apa ya? Itu kan suatu hal yang dikasih secara cuma-cuma dan itu bisa habis ya Pak ya. Cuman kalau bagi saya itu jika saya punya uang miliaran mending dipakai buat usaha sih Pak. Saya puterin lagi uangnya gitu kan karena Usaha apa? Orang bank jago muter duit ya? gitu Pak karena saya ngelihat yang namanya ekonomi kan nggak bisa selalu di atas stabil ya. Kita kadang di atas kadang di bawah gitu Pak. Jadi lebih baik saya investasiin, saya bikin usaha dan yang terakhir jangan lupa sedekah aja sih Pak gitu Sedekah, kan. ya. Sedekah sih. Oke. Nah, lanjut ya. Siapa? Gambaran yang kamu lakukan 20 tahun ke depan apa? Mencapai cita-citamu? Gambaran. Apa yang kamu lakukan 5 tahun pertama, kamu ngapain 10 tahun, 15, 20? Oh, nah ini Pak, kan berhubung umur saya sekarang masih 24 ya Pak ya. Sebenarnya punya goals nikah sebenarnya di bawah 30 kan. Cuman Bukan saya nggak 24 setengah. karena saya nggak terlalu concern sama yang pernikahan gitu Pak gitu. Karena saya pengen coba buat Mapan dulu. Ya terus punya rumah gitu atau punya kendaraan dulu. Jadi di saat saya udah menikah, istri saya dan anak saya udah enak lah gitu ya Pak ya. Saya berhayal seperti itu Pak gitu kan. Terus kalau untuk 5 tahun awal mungkin kan karena emang saya masih CPNS dan kita nggak tahu kan ntar kedepannya entah saya bisa menduduki jabatan fungsional atau masih tetap di pelaksana ya Pak ya. Cuman saya tetap pengen kalau bisa JF sih Pak gitu kan karena jenjang karirnya lebih oke gitu Pak gitu kan. Dan kalau untuk goal secara jangka panjang ya Pak ya ya menduduki di bagian eselon sih Pak gitu tetap Gitu ya, tetap ke situ ya. Iya Pak. 20 tahun tuh udah saya habis tuh. Tadi kan minta 20 tahun, itu baru 5 tahun. 5 tahun ya Pak ya. Nah, 5 itu 10 sebenarnya tahun? kalau eselon kan Pak nggak bisa 5 tahun kan Iya. gitu Pak. Cuman jangka panjangnya seperti itu sih Pak. Cuma yang namanya ini kan bertahap Pak. Saya 5 tahun awal masih merintis gitu kan. 10 tahun oke, kita cukup settle, 15 tahun kita perjuangin lagi karirnya dan sampai 20 tahun gitu sih. Nah, Firman, ini kan kamu di kantor yang ini ideologi Pancasila gitu. Betul, ya. Pak. Nah, kira-kira yang secara spesifik kamu bisa kasih ke kantor ini apa? Secara spesifik Kemampuan kamu yang mana? kemampuan, nah ini Pak, ini sebenarnya agak disebut saya tuh kalau ada sebutannya apa ya, jack of all trades. Jadi saya tuh bisa berbagai kemampuan seperti ngetik, ngedit segala macem, ngomong. Cuman multitasking lah ya. multitasking, palu gada lah istilahnya gitu kan. Cuman nggak full semua gitu. Jadi saya bisa, cuman nggak masteringnya nggak semua bisa gitu. Nggak full di misalkan saya jago edit, jago banget enggak sih Pak, gitu. Jadi setengah-setengah lah istilahnya. Cuman dengan kemampuan saya itu ya saya insya Allah bisa ngebantu rekan-rekan atau ngebantu pimpinan saya buat ngerjain suatu hal atau buat ada kegiatan apa gitu Pak. Jadi overall oke sih Pak. Satu ini kan bagaimana kamu memelihara hubungan antara kamu dengan sesama manusia, sama teman kerja, dengan ibadah spiritual gitu, sama bagi kamu tuh kesehatan mental dan kesehatan fisik itu gimana cara menjaga merawatnya? Dari yang awal dulu Pak, ngejaga hubungan dulu. Kalau ngejaga hubungan sama teman sih Pak, yang namanya teman kerja ya Pak. Oke lah kita dekat, kita ngedekat buat ngebangun chemistry, buat ngebangun enaknya kerja antar kita gimana gitu ya Pak ya. Cuman kalau bagi saya nggak usah yang deket banget gitu Pak. Karena kan yang namanya kerja tetap profesional itu siapa ya. Dan kalau untuk hubungan sama Tuhan sih itu balik ke pribadinya masing-masing Pak. Cuman bagi saya tetap itu nomor pertama ya Pak ya gitu kan. Terus kalau buat menjaga kesehatan mental, yang namanya kesehatan mental sih apa ya,
Itu gimana? Kamu tuh Pola pikir cenderung introvert atau extrovert? Kalau saya cenderung ekstrovert sih Oh Pak. iya, orang HI nggak mungkin introvert. Saya orangnya suka ngomong, suka ngobrol gitu ya Pak, ah. suka ngejalin hubungan gitu kan. Jadi saya nggak pilih-pilih teman lah istilahnya, mau kamu siapa juga kalau oke kita ngobrol gitu Pak. Kalau untuk kesehatan mental sih balik lagi ke pola pikir ya Pak ya. Iya. Yang namanya pola pikir kan, kalau kita terus-terusan berpikir negatif, ya udah hidup kita negatif kan. Gitu Pak. Terus tadi yang terakhir kesehatan fisik ya Pak ya. Kalau untuk kesehatan fisik sih sebenarnya saya sekarang lagi agak overweight ya Pak ya. Cuman Masa? iya, saya Berapa kilo? berat 90, tinggi badan 186 sih Pak. Cuman ya karena emang saya sempat off olahraga. Biasanya olahragamu apa? Basket? Saya gym Pak. Oh, gym. Gym, kadang basket gitu kan. Cuman lagi off karena waktu itu males nah atau apa gitu Pak. Jadi naik lagi, cuman ntar diturunin lagi Pak. Lagi ya. Apalagi sudah jadi anak kos di sini apa punya rumah, punya apartemen? Ngekos Pak Oh, ngekos di daerah mana? di Bendungan Hilir Pak. Oke, thank you Firman. Oke, siap, Ini Pak. bisa saya posting ya, nggak apa-apa Boleh ya. Pak, silakan Pak. Nanti kalau ada keberatan, nggak ada unsur-unsur yang ini di sini kan? Aman, Pak. Siap. ya. Oke. Oh, satu lagi, saya iya. lupa. Siap Pak. Mungkin saran dan nasihat kamu bagi mereka yang belum lulus CPNS. Untuk mereka yang belum lulus CPNS, apakah mereka berhenti aja cari kerjaan lain atau gimana? Kalau saran saya Pak untuk saya kan masuk CPNS, masuknya pertama kali coba dan langsung lulus kan alhamdulillah Pak. Iya, cepet kamu ya, 22 tahun kamu udah lulus S1. Iya. 24 tahun CPNS. Ya kan? CPNS alhamdulillah Pak. Hidup kamu enak banget sebenarnya kan? Terus gitu, Beruntung Pak. lah, beruntung. Alhamdulillah Pak gitu kan. Cuman kalau untuk saran ya Pak, saran bagi yang belum lulus, kalau emang itu passion, emang itu niat, pengen mengabdi pada negara, terus kejar sampai bisa gitu kan, sampai capek. Kalau udah capek baru berhenti Pak gitu. Cuma kalau masih belum capek, kejar terus, karena itu yang namanya penasaran tetap ada Pak. Rasa penasaran itu jiwanya manusia sih Pak menurut saya. Jadi ya kejar aja terus istilahnya, dan tetap semangat, jangan lupa minta doa sama mama papa gitu. Oh gitu ya. Berarti peran orang tua kamu, peran guru mana yang lebih menurut kamu lebih dominan menentukan kamu mau pilih jurusan apa, mau masa depannya apa gitu? Peran dari siapa maksudnya? Oh kalau itu saya dulu sempat lihat apa ya, lihat orang gitu kan, enggak sih sebenarnya bukan diploma sih Pak dulu, namanya dubes, Oh, dubes. duta besar. Saya tuh dulu pengen jalan-jalan ke luar negeri Pak, gitu kan, kayak lihat bisa nggak ya kita jalan-jalan ke luar negeri atau kita stay di sana kita dibayar gitu. Jadi dubes gitu. Gitu Pak. Terus. Dan ya udah jadilah itu buat jurusan saya HI gitu Pak. Gitu sih. Oke, thank you.